Shalom jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi ya dalam acara di hari Kamis ini. Tapi kali ini kita bukan ngobrol ya Ko Aaron. Kita akan ngopeni atau ngobrol pengalaman iman. Kalau 2 minggu yang lalu tuh kan narasumbernya udah saya tuh, udah jadi pembicara tuh. Nah sekarang saya jadi hostnya ya. Nah gini, di sini ada pemain gitar yang luar biasa ya, pemain musik yang sudah senior sekali gitu ya. Dan saya ini sebagai seorang muda tuh harus mendapatkan cerita-cerita pengalaman iman gitu. tapi kan dengan fakta ya bahwa Ko Aaron memang udah lebih senior daripada Mika gitu. Jadi ya Mika ingin bertanya gitu tentang mungkin Ko Aaron memiliki pengalaman iman yang bisa dibagikan untuk kita semua dan pastinya akan menjadi berkat bagi kita semua. Nah, gimana nih Ko Aaron? Pengalaman iman dalam kehidupan Ko Aaron, perjalanan iman Ko Aaron tuh gimana sih? Sebenarnya mungkin ada jemaat yang belum tahu. Iya kan? Oke, sebelumnya pengalaman iman itu ya pengalaman iman personal sama Tuhan gitu ya. Betul. Oke. Lucunya banyak loh sebenarnya yang sering kayak gini nih, nanya gini pengen saya kasih tahu gitu dalam misalnya sharing di itu. Cuman saya selalu nolak. Jadi bertahun-tahun ini selalu nolak. Nggak tahu ya. Berpikirnya nggak gampang. Jadi saya punya bukan prinsip, punya pemikiran bahwa untuk sharing tuh bukan dalam arti cuman sharing ngobrol gitu doang, tapi misalnya ya seperti sekarang gitu, kita ngomongin pengalaman iman lalu bersaksi lah istilahnya gitu. Buat saya itu nggak mudah karena itu ada tanggung jawabnya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan bersaksi gitu dong. Nggak bisa deh rasanya gitu. Selama ini saya berpikiran gitu. Oh, jadi menolak karena ada berpikir nggak semudah itu gitu kan. Karena ada feedback di belakangnya, ada orang yang denger gitu kan. Karena apa yang kita sampaikan itu kadang-kadang sering sekali saya melihat orang suka salah nangkep gitu, seringnya gitu. Jadi saya selalu nolak, nggak mau gitu. Cuman ini lucunya dalam beberapa waktu belakangan ini setelah puluhan tahun, ya berpuluhan tahun saya di dunia gereja ini punya gitu rasa kerinduan. Lucu juga buat saya ya, lucu dan aneh ya, pengen gitu. Apalagi kalau pada saat anak muda kumpul, greget jadinya gitu. Okay. Nah terutama dalam bidang pelayanan, karena yang saya tahu itu ya dalam arti pelayanan itu bukan, karena pelayanan itu kan banyak ya, apapun itu mau share apa segala macam gitu. Nah yang pasti bekerja di belakang layar sebuah ibadah itu. Kegiatan benar. Itu ya kita melayani di situ itu bikin greget lihat-lihat anak muda zaman sekarang gitu pengen menyampaikan sesuatu gitu. Nah makanya, jadi ini berarti buat anak-anak muda tolong diperhatikan gitu ya kan? Ini lebih ininya buat anak-anak muda sih ya gitu ya. Nah bikin greget. Nah lucunya nih baru GKT nih yang berhasil membujuk bukan membujuk. Wah gimana ya? Kan tadi kan katanya kan ada dorongan dari dalam hati, tidak ada campur tangan dari orang lain kan, tadi kan gitu katanya. Berhasilnya di GKT unik, oke. Tapi saya sampaikan, saya ceritakan gini. Jadi pengalaman iman, kalau dibilang pengalaman iman sama Tuhan, pasti setiap orang itu pasti punya. Ya, besar kecil jenisnya apa terserah deh, tapi pasti ada. Pasti. Kalau buat saya sendiri, saya akan mulai dari kapan saya nggak tahu ya, istilahnya orang selalu dibilang kapan mengenal Tuhan gitu kan, kapan ada istilahnya gitu ya. Karena saya nggak punya istilah itu, saya tidak mengenal istilah itu. Kenapa? Karena dari lahir saya sudah di keluarga Kristen. Ya toh jadi kalau dengar kalimat itu tobatan lahir baru, saya nggak kenal, jadi nggak ngerti gitu apa sih gitu. Buat saya karena perjalanan saya sekolah minggu dan segala macam seumur-umur yang kenal Tuhan gitu, belajar terus gitu di keluarga dan di lingkungan sekolah dan segala macamnya, jadi nggak mengenal. Nah tapi kalau setelah dewasa dan berpikir, iya sih ada titik-titiknya di mana kita mengenal secara serius itu toh, ya kan, yang bedanya kita benar-benar mengenal secara pribadi. Betul. Jadi kalau dari awal sebenarnya gini, saya lahir di keluarga Kristen. Mama saya itu
dulunya bisa dibilang apa ya, backing vokal gitulah ya. Dia lebih banyak di ini, tapi itu salah satu mereka itu salah satu mungkin bisa dibilang salah satu gereja yang pertama kali punya musik band. Jadi gereja nggak tahu di Indonesia mungkin ya yang pertama kali pakai alat musik band segala macam itu adalah mereka. Nah, saya lahir di keluarga situ, mama saya di situ. Oke. Jadi selama ini udah mengenal ya, dari sekolah udah sekolah minggu gitu kan. Terus Dari kata mah udah tahu lah ya udah tahu tentang Tuhan Yesus, tentang Kristenan gitu. Nah, gitu. lalu setelah ya katakanlah udah mulai SD, udah mulai tahu gitu kan. Sekolah minggu tuh nggak pernah lepas memang. Selalu gitu. Jadi walaupun pindah-pindah. Nah, pindah-pindah itu karena diajakin sama Om Anu gitu, diajakin sama teman mama yang ini, saudara yang ini ke gereja sono sini gitu kan, beda-beda. Jadi mengenal banyak tata cara atau liturgi gereja yang berbeda-beda. Nah, tapi dari situ udah mulai mengenal, oh gereja tuh seperti ini, di gereja tuh ngapain gitu kan. Udah mulai paham. Mulai paham, karena kan yang namanya anak-anak kan belum tentu tahu, Belum gereja tentu paham. gereja aja Iya. gitu kan. Nah, terus mulai. Nah, pada saat SMP itu udah mulai lebih dalam lagi. Sebenarnya dari SD juga dari SD tuh udah mulai ikutan ya standar lah, anak-anak juga banyak ikut drama. Itu selalu tiap Natal drama. Ikut pentas lah ya. Pentas lah. Iya, pentas. Bahkan menari tiap Natal apalah kayak gitu. Nah, SMP itu udah mulai lebih apa ya, lebih jurusannya istilahnya lebih jelas lagi. Bermain musik. Karena saya udah mengenal musik. Saya belajar musik kalau nggak salah SMP deh. Pertamanya SMP juga mulainya SMP belajar gitar. Sebenarnya terlambat ya kalau dibanding yang lain-lain, belajarnya udah SMP gitu. Tapi di situ baru mengenal musik. Yang pertama kali saya kenal adalah musik gereja. Oke. Jadi musik gereja. ya memang tahu di luar, tapi saya nggak tahu yang namanya misalnya kayak musik konser apa. Tahu ada grup band rock atau apa tahu, tapi nggak terlalu banyak lari ke sono, malah lebih arahnya ke musik-musik gereja. Kenapa? Karena keluarganya lebih banyak bermain musik di gereja. Nah, mungkin kalau yang di GKT mengenal bapak yang biasa main gitar ini nih. Yeah. Om Ogi ya. Itu salah satu yang ya kalau dibilang pahlawan imannya gue, salah satunya selain mama saya gitu kan ya. Ada mama, terus ada salah satunya Om Ogi. Oh, ini kita kan membahas tema pahlawan kan. Salah satunya Om Ogi. Oke. Karena yang saya kenal beliau, selama saya mengenal beliau, dia itu seumur-umur main musik di gereja. Pemain musik gereja. Yang saya tahu itu, dan di situ juga saya waktu itu mulai SMP mulai belajar, oh mau belajar musik supaya kayak Om Ogi gitu. Iya. Ya kan? Karena taunya gitu, dan taunya bermain musik tuh memang di gereja. Gitu. Nah, mulai tuh. Nah, dari situ waktu itu saya gereja di gereja karismatik. Salah satu gereja karismatik. Dia punya, saya sekolah di situ juga. Sekolahnya jadi sekolah itu ada gerejanya. Nah, sekolah dan gereja di situ. Kita punya persekutuan kecil. Ada persekutuan kecil, kalau zaman sekarang komsel atau apalah gitu. Iya, kayak semacam persekutuan perkumpulan komsel gitu. Kurang lebih tahun berapa itu? Tahun 94, 96 kalau nggak salah. Aduh, saya di mana itu? Saya di mana itu? Oke. Di komplek Cibaduyut, karena rumah saya di situ dulu. Nah, setiap hari Jumat kita sono. Nah, saya mulai main musik di situ. Setiap Jumat persekutuan di situ. Mulai semakin mengenal lagi. Terus banyak kenal dari luar juga kan, kadang-kadang ada teman dari gereja dari mana. Nah, mulai berkumpul di situ. Itu lumayan lama, itu sampai SMA-an kalau nggak salah ya, sampai SMA, sebelum SMA kalau nggak salah gitu. Nah, dari situ mulai mencar, karena rumahnya pindah, sekolahnya pindah gitu kan, macam-macam. Kayak gitu ya. Kayak Ada gitu. halangan-halangan seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, itulah perjalanan saya mengenal musik gereja, dan perjalanan pertamanya berkecimpung di pelayanan. Di situ. Nah, kalau ditanya pengalaman imannya yang langsung berhubungan dengan Tuhan, dalam arti gini, saya pikir selama ini Tuhan itu ngasih perjalanan
pengalaman saya itu punya maksud. Jadi gini, kalau orang-orang di gereja bilang rencana Tuhan gitu ya, rencana Tuhan. Betul. Jadi setiap pribadi orang tuh saya percaya bahwa Tuhan tuh mempersiapkan segala sesuatunya untuk setiap orang. Iya. Ya kan? Saya juga percaya demikian. Nah, kayak gitu. Ya, Nah, benar. Tuhan menuntun. Nah, tapi sebagai kita manusia, kita punya keinginan. Betul. Betul ya? Betul. Jadi Ada free will. ada free will-nya. Kita pernah bahas toh. Iya, dulu benar. Pernah bahas di Jadi ngobrol. kita itu Tuhan tuh ngasih nih, kamu nanti ke sono gini. Itu rencana Tuhan lah ya, gitu. Tapi kita sebagai manusia, kita tahu nih, misalnya kita ditunjukin ke tempat A gitu. Kita nggak suka. Kita nolak, kita lebih suka sesuatu yang di sini gitu kan. Nah, Iya. saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi dalam arti waktu mulai SMA saya udah mulai lepas tuh. Udah hampir hilang lah. Nggak ada yang namanya main musik itu nggak ada. Oh, jadi dari SMA udah mulai nggak memilih untuk main musik. Nggak. Terutama musik gereja Oh begitu. ya, udah nggak ada persekutuan, nggak pernah ke gereja juga. Bisa dihitung jari, kebanyakan main. Ya kan? Oke. Nah, disitulah punya pilihan, lebih senang mana. Nah, kalau dibilang, yang barusan saya bilang, Tuhan itu punya rencana gitu. Nah, kadang-kadang yang namanya pengalaman iman itu adalah hal yang langsung gitu, personal hubungan kita sama Tuhan. Nah, waktu SMP, itu saya dikeluarin sekolah. SMP kelas 3, 1 bulan pertama, itu saya dikeluarin. Kenapa Itu tuh? sejarahnya tuh jarang banget terjadi. Karena memang seharusnya nggak boleh. Karena sudah pasti pada saat ya seseorang dikeluarkan sekolah di akhir apa ya? Ya kalau SMP kan 3 tahun. 3 tahun. 3 Itu udah kelas 3 itu akhir. Konotasinya udah terakhir Udah lah terakhir. ya, Nah, gitu ya. kalau udah kayak gitu itu pasti nggak ada sekolah yang terima. Itu sudah pasti, dan saya ngalamin itu. Waktu dikeluarin terus saya pindah ya daftar sekolah A, B, C segala macam, ya nggak ada terima memang. Ada satu-satunya cara, saya harus keluar kota katanya gitu. Oke lah. Singkat cerita, waktu itu saya di Bandung, kota madya Bandung misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya Margahayu itu kan udah Kabupaten Bandung, kan udah dianggap keluar kota. Akhirnya ada sekolah yang terima, ya udah sekolah cepat aja lah di situ yang penting. Nah, di situ punya impian. Ini salah satu cerita pengalaman imannya seperti ini. Jadi punya impian, kayak sama seperti anak-anak yang lain. Kalau dari SMP pengen ke SMA mana gitu kan, ya kan. Nah, sedangkan kalau saya udah tahu dikeluarin, mana bisa milih sih sekolah gitu kan, ya kan. Grade-nya aja udah nggak bagus gitu kan. Masih punya impian. Waktu itu pengen sekolah di BPK, saya masih ingat. Cuma pikir berdoa pengen masuk sekolah BPK karena banyak temen dan banyak saudara sekolah di situ waktu itu. Keterima. Nah itu. Jadi gini, luar biasanya saya bisa bilang kalau ditanya pengalaman iman saya sama Tuhan paling yang mau disampaikan apa adalah perjalanan saya dalam arti yang Tuhan sertai dan nyatanya Tuhan selalu kasih. Salah satunya barusan. Itu buat saya, ya rata-rata buat orang juga pikir, gila udah sekolah udah keluarin, udah ngaco, nggak bener gitu. Masih impiannya pengen sekolah di BPK dan diterima gitu. Oh, diterima. Iya. Dan diterima akhirnya. Itu satu. Puji Tuhan. Itu satu. Sekolah gitu. Tapi ya memang pada dasar sekolahnya nggak pernah, bukan bakat orang sekolah. Akhirnya kelas 2 keluar lagi. Iya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah apa yang salah satu pengalaman iman yang paling besar yang selama seumur hidup saya sampai hari ini saya rasakan. Jadi gini, jangankan berdoa, bukan saya nggak ngebedain berdoa dan tidak berdoa, bukan ya, cuma jangankan sampai berdoa, bahkan saya cuma berpikir aja Tuhan kasih. Gitu. Cuman dengan caranya Tuhan ya. Bukan dalam berpikir gua mau Lamborghini gitu terus tiba-tiba punya gitu. Enggak gitu. Cuman saya pengalaman saya tuh seperti itu. Waktu itu sekolah itu yang
mau masuk SMA itu juga nggak berdoa secara gimana orang sampai doa puasa, enggak, cuma berpikiran cita-cita saya pengen ke sono, Tuhan gue mau ke sono, Tuhan kasih atau situ ya kan. Nah lalu ya seiring perjalanan banyak yang terjadi. Nah lalu tahun 2000 ya kita mulai pindah dari Bandung ke Cimahi. Nah itu perubahannya besar karena dari Bandung pindah ke Cimahi itu Cimahi. dan Cimahinya juga bukan Cimahi sih sebenarnya, Kabupaten Bandung Barat ya, pindah ke situ Kabupaten jauh Bandung banget. Tahun 2000 pindah ke sono tuh bener-bener masih nol, telepon pun nggak ada gitu. Nah di situ Tuhan membentuk lagi sebenarnya. Jadi perjalanan saya itu Tuhan memang menyertai. Tuhan jadi punya setiap saat ya? Nah di situ saya bergabung dengan gerejanya mama saya yang dulu. Yang pada saat dia masih masih main jadi backing vokal dan segala macam. Di situ di gereja itu ketemu dengan anak-anak muda di situ yang dari berbagai macam tempat. Macam-macam mereka di situ. Ada dari Kalimantan, Jawa, segala macam lah. Nah dari situ Tuhan ngasih lihat, nih banyak orang tuh, nggak cuman yang sebatas teman-teman sekolah lu, apa teman main lu, enggak. Di sini banyak, ada yang kayak gini, ada A, ada B. Nah di situ mulai lebih lagi mengenal pelayanan. Nah di situ lebih banyak lagi kita mulai lebih dalam lagi berorganisasi di situ, bermain musik, bikin acara dan segala macam. Terus situ. Nah belum kerja waktu itu saya belum kerja. Nah terus seiring waktu beberapa tahun kemudian saya mulai kerja dan berpikiran, wah ya kembali lagi berdoa pengen kerja yang begini segala macam. Nggak usah jadi bukan dengan doa puasa dan segala macam. Tuhan kasih nggak nanggung. Nggak nanggung. Jadi iya sebelumnya pernah bekerja yang kecil-kecil, maksudnya kerja sono, kerja sini, ya seperti biasa anak muda kerja lah, misalnya jadi marketing sono apa gitu ya. Tapi seiring waktu nggak lama gitu. Terus tiba-tiba karir itu berjalan, terus tiba-tiba Tuhan nggak nanggung ngasihnya, langsung ngasih perusahaan besar, dar. Di situ langsung duduk pertama kali itu langsung jadi manajer. Jadi manajer. Beberapa bulan kemudian langsung jadi wakil direktur lah, gitu ya. Ngatur semua perusahaannya. Tapi pelayanan tetap jalan, bahkan lebih besar lagi. Di situ dikasih kesempatan, saya berpikir, saya mulai lagi nih mikir lagi, kalau misalnya pengen nih kayak mama dulu keliling pelayanan sono, pelayanan sampai keluar kota kayak gitu kan. Nah akhirnya Tuhan kasih lagi tim. Ya Tuhan kasih saya diizinkan mengenal tim yang seperti itu. Tim main musik, tim pelayanan yang berkeliling. Dalam arti setiap tahun dia ada jadwal untuk keliling. Ada kelilingnya. Jadi pelayanan keluar. Pelayanan apa sih disebutnya ya? Misi. Mereka punya misi. Ya, mereka punya misi dan lebih banyak ke daerah-daerah kecil. Terus dan itu selama puluhan tahun, bisa dibilang sekarang 2023 betul? Iya, 2023 benar. 20 tahun. 20 tahun berarti Karena, 2003. Iya, mulai di 2003. Mulai 2003 sampai kurang lebih 2018 kemarin lah. Pandemi kemarin. Pandemi 2000 kemarin, awal-awal. Karena nggak bisa itu. Awal-awal 2020, akhir 2019. Di situ keliling. Kita pelayanan misi ya satu tim pakai bis misalnya sampai ke luar pulau, sampai ke Makassar, sampai ke Kalimantan. Nah itu semua setelah sekarang saya di sini, itu semua saya berpikir semuanya itu sebenarnya apa yang saya mau, apa yang selama ini yang diharapkan, yang dipikirkan gitu. Tanpa misalnya kayak tadi saya bilang, tanpa berdoa puasa dan segala macam,
maksudnya bukan meremehkan Bukan meremehkan doa puasa, bukan. Cuman iya. saya nggak sampai segitunya, cuman berpikiran, nah saya berpikir cuman gitu aja Tuhan kasih, gitu. Tuhan kasih loh, Tuhan kasih. Dan tapi dengan caranya, cuman pertanyaannya kepada diri sendiri, bisa nggak lu bertanggung jawab akan hal-hal seperti itu, Iya. gitu kan? Nah ternyata yang setelah saya renungkan, setelah saya pikir, yang susah itu bukan mendapatkannya, tapi bertanggung jawabnya itu yang susah. Bukan mendapatkan apa yang diinginkan, Bukan. tapi bertanggung jawab terhadap keinginan kita itu Keinginan kita. gimana gitu Betul. ya. Itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Nah jadi pengalaman iman saya dengan Tuhan itu bisa dibilang buat saya besar. Besarnya adalah Tuhan selalu kasih. Nah yang lebih susah buat sayanya apa? Tanggung jawabnya. Sanggup enggak? Gitu kan. Bermain musik itu nggak gampang. Apalagi bermain musik di gereja, itu buat saya adalah hal yang paling susah. Ketimbang kita main musik di kafe, karena saya juga pernah menjadi pemain kafe kan. Oh, oke. Itu lebih mudah, karena kita nggak punya tanggung jawab apa-apa. Dalam arti bukan nggak punya gitu, cuma tanggung jawab kita cuma ya udah bermain malam Ya ini udah main selesai. gitu. Tapi kan kalau bermain musik di gereja tuh ada di hadapan jemaat, di hadapan Betul. Tuhan. Tanggung gitu jawab ya. besar. Ya saya bisa bilang bahwa kita bermain musik itu kan kita mengantarkan jemaat, Betul. mempersiapkan semuanya ya, nggak cuma jemaat, diri kita sendiri, mempersiapkan misalnya kita mau dengar firman Tuhan. Jadi ada step-stepnya yang nggak bisa disamakan gitu. Nah, hal yang susah adalah bertanggung jawab hal seperti itu. Banyak seringkali yang dialami, saya pernah mengalami juga dalam seiring perjalanan itu ada yang mengalami kebosanan, Pasti kejenuhan. jatuh bangun ya. Ya, jatuh bangunnya itu ada gitu. Cuman Tuhan selalu terus bangkitkan dan dukungannya banyak ya dari teman dan segala macam gitu kan ya. Nah, tapi ada hal yang paling besar lagi, ini yang terakhir nih. Ya, apa nih? Pengalaman iman yang terakhir. Jadi itu pengalaman saya banyak. Dalam arti pengalaman iman dengan Tuhan itu banyak, kalau dituturkan sekarang itu banyak banget gitu kan. Dari gaya hidup saya yang aneh-aneh segala macam, itu Tuhan terlalu sertain loh, luar biasa buat saya. Ya kan? Cara saya berkendara aja, saya suka otomotif. Cara berkendara saya cukup mengerikan, apalagi terutama kalau saya sendirian gitu kan ya. Kalau yang ini Bapak Ibu teman-teman yang nonton, kalau misalnya ngebayangin, simpelnya saya dari Bandung ke Bandara Jakarta itu cuma 1 jam 45 menit. Harusnya Saya berapa mau tuh? tanya siapa yang sanggup, silahkan coba. Harusnya biasanya orang-orang berapa tuh? Mungkin bisa 2,5 jam sampai 3 jam mungkin ya. Ini cuma sejam. 1 jam 45 menit. Saya pernah ngalamin waktu, kan memang kenyataannya ngejar pesawat. Nah, Kenyataannya memang ngejar pesawat dan gila-gilaan. Pas lihat, wah gila juga. Dan nggak mau lagi sih. dan nggak mau lagi. Cuma bisa kebayangkan itu. Tapi ya Tuhan lindungi gitu. Bahkan maksudnya gitu. Bahkan dengan kegilaan-kegilaan seperti itu aja Tuhan masih selalu menyertai gitu. Nah, memang pada saat kita mengalami hal-hal, kita menjalani kayak gitu, kadang-kadang sering lupa dan selalu ngandelin, oh gue hebat, oh gue bisa ini gitu. lupa sama apa kan, gitu. sama Tuhan. Tapi setelah lewat ya beberapa ini, terus kita mulai mau gitu introspeksi gitu, berpikir itu bukan karena kita sebenarnya. Ya kan, kalau Tuhan tuh cuman ting gitu dong, kayak siapa? Ya siapa? Kayak Thanos ting gitu dong, lu hilang kok gitu kan sebenarnya. Iya, gitu. Thanos Nah, bener. tapi Tuhan tuh kasih kesempatan terus. Nah, pengalaman iman saya tuh adalah Tuhan selalu memberi kesempatan. Jadi kalau dari tadi awal cerita yang saya ceritakan semua itu adalah dari awal saya mengenal Tuhan, terus saya perjalanan saya melayani seperti apa gitu, itu semuanya Tuhan menyertai. Oke. Tuhan dan selalu kasih kesempatan, nggak peduli Anda itu siapa, ya kan. Jadi buat anak-anak muda tuh Tuhan tuh nggak peduli lu pernah sekolah Alkitab atau enggak, atau lu dari keluarga apa, nggak peduli. Kalau lu mau melayani aja,
gitu. Nah dari semua kesibukan, nah kebayangkan 2003 saya bergabung sama tim A itu, kita keliling Tim misi misi keliling ya, itu. misi itu besar itu, tim misi itu besar. Kita bawa alat musik sendiri dari Bandung itu satu set full. Kita bawa sendiri, kita pasang sendiri, kita main sendiri gitu musiknya. Nah, lalu sambil bekerja perusahaannya besar menjadi gitu. manajer tadi ya. Dan nggak pernah, tapi dalam hal itu nggak pernah ada kalimat oh gue sibuk. Jadi dalam arti kalau misalnya nih bisa nggak bantuin dong main musik gini-gini, saya tuh belum pernah mengalami yang namanya waduh nggak bisa gue ada ini, nggak pernah. Jadi makanya buat teman-teman yang anak muda nih, Iya, buat anak-anak muda dengar nih. coba pikirin lagi deh. Ada satu hal yang saya ingat ya, yang selalu diingatnya gini. Untuk melayani, itu semua orang punya kemampuan. Oke. Punya benar. kemampuan untuk melayani gitu. Nah, apa sih yang dimiliki semua orang yang bisa dilakukan? Ini macam-macam pelayanan, ada orang yang pelayanan pakai duit. Oke. Gue nggak ke gereja, gue bayar deh gitu. Ada yang kayak begitu. Oh saya mah nyumbang aja lah gitu. Macam-macam. Ada gue bisa main musik. Ada gue. Sebenarnya bukan itu sih sebenarnya. Pelayanan buat saya, pelayanan yang paling besar itu adalah satu doang, waktu. Bukan lu bisa ini, bukan bisa itu. Bukan bisa A, bisa B, saya punya A, punya B, bukan. Cuman butuh satu doang, waktu. Nah, itu yang selalu saya sadarin. Gitu. Jadi dalam perjalanan waktu, yang saya selalu bilang yang saya punya cuman waktu. Yang Tuhan kasih tuh, ya kan? Waktu itu siapa yang kasih? Ya Tuhan. Tuhan kan? Iya, Ya benar. kita kembaliin lagi. Bahkan yang dikembaliin tuh cuma sepersekiannya. Betul nggak? Iya, betul. Selama 7 hari, 1 minggu, 24 jam. 24 jam kita kerja, main, nonton, clubbing, pesta dan segala macem gitu kan, bisa. Tapi masa sih cuma pelayanan di gereja, kadang-kadang nggak lama kok, kadang juga pelayanan cuma ya 2 jam, pagi datang mempersiapkan, setelahnya pulang, cuman gitu doang. Masih bilang nggak bisa, alasannya waduh sibuk, besok di kantor ada ini, besok ulangan bla bla bla. Padahal Tuhan tuh nggak minta yang susah. Padahal nggak. Tuhan tuh Ya kan? minta yang ada sama kita Iya. gitu. Kita menyempatkan waktu Nah, seperti itu. jadi saya berpikir bahwa kalau ada orang sampai bilang ini pasti bohong. Jadi saya berpikirnya gitu, ya kan? Karena saya nggak ngalamin itu. Karena saya waktu itu juga bekerja, saya punya pelayanan gitu. Saya cuma bisa bilang bahwa oke. Tapi karena kan nggak mungkin mendadak, Mik. Kecuali kalau memang mendadak nih tiba-tiba ntar sore gini, mungkin kita ada janji yang lain, Iya, mungkin aja. ya kan. Tapi kalau kita misalnya kasih persiapan minggu depan apa, itu kita sendiri yang mempersiapkan, Betul. ya kan minggu depan. Ya udah, pegang itu. Nah, buat anak-anak teman-teman muda nih ya, Teman-teman muda. kebanyakan karena saya pernah berdiri di situ, saya pernah duduk di situ sih. Jadi yang dialaminya adalah kita udah janjian nih. Oke, Mika besok saya deh yang main drum. Gitu kan. Oke nih, tanggal 10 saya main drum sama Mika. Oke. Tanggal 5 tiba-tiba yang telepon. Bro, besok tanggal 10 ada wedding. Aduh. Itu kan. Aduh. Nah, itu Bahaya. Nah, itu jadi itulah alasan sibuk dan rasanya ya, saya sih nggak nuduh ke sono sini. Cuman ya yang dialami anak-anak teman-teman sekarang kan dilemanya di situ. Nah, jadi pertanyaannya adalah mau kemana pelayananmu gitu. Nah, kalau selama ini pelayanan saya akan selalu bilang straight, oke, saya mau melayani. Jadi tanggal sekian, ya udah, nggak bisa ya nggak bisa aja. Gitu. Saya melayani di tempat ini misalnya gitu kan. Ya udah, gitu. Saya nggak akan rubah. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir. Ini yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Yang paling berat yang saya alami. Apa tuh? Jadi dari awal dulu saya
lahir di keluarga Kristen, ya Ya, kan, mengenal dunia gereja dan segala macam, terus belajar melayani selama sekolah, belajar musik segala macam gitu. Saya punya satu kerinduan dulu Apa tuh kerinduannya? yang nggak pernah hilang. Kerinduannya satu, gue pengen punya gereja sendiri. Oh dulu kan persekutuan nih, ya kan, yang itu persekutuan. Saya nggak pernah berpikiran, oh punya persekutuan gitu. Enggak, saya punya angan-angan, oh gue pengen punya gereja sendiri ya, gitu. Nah, Nggak pengen jadi pendeta, enggak. Saya nggak pernah, bahkan tawaran yang namanya sekolah Alkitab gratis, segala macam itu banyak. Saya nolak, nggak mau, karena bukan areanya saya. panggilannya nggak di sana. Bukan di situ gitu. Tapi angan-angannya adalah saya pengen punya gereja. Pengen punya gereja yang ya benar-benar membentuk sebuah gereja, melayani dan segala macam gitu kan. Itu nggak pernah lepas, Mik. Saya pikir ya udah nanti, karena pikir gampang gereja tuh, misalnya ya kita punya duit, kasih bikin tempat segala macam, kita isi segala macam gitu kan ya. Itu pikirannya pada saat itu gitu. Nah, lalu 2014 itu ada seseorang datang ke rumah. Waktu itu saya tinggal di TKI. Oke. Ya, tinggal di TKI, orang itu datang terus dia bilang, ayolah bantuin di KKT, katanya gitu. Itu 2014. Nggak langsung waktu itu, ayo, saya bilang ayo gitu. Itu 2014. Tapi saya nggak langsung ke GKT waktu itu, masih belum lah. Terus seiring waktu, kalau nggak salah akhir 2014 Natal itu saya sempat kesini. Ya, pertama kalinya Natal 2014. Ya. Nah, 2014. pertama kalinya Natal 2014 saya kesini. Nah, lalu mulai dari situ di 2015 terima jadwal. Terima jadwal. Ya kan? Terima Iya, jadwal. main. Bermain musik, oke. Nah, perlu diketahui bahwa jadi main musik di GKT, di Gereja Keluarga Tabernakel itu adalah salah satu cita-cita dan impian saya sebenarnya. Loh, Sebenarnya. Kok bisa? Nah, kalau diceritain panjang, Iya, kalau iya. diceritain panjang, cuma singkatnya adalah itu salah satu impian. Kan salah satunya adalah kenapa? Karena saya pikir musik paling bener itu gereja yang kan saya keliling musik gereja banyak nih ya. Main sama ini, main sama itu. Dan buat saya musik yang bener itu ada di GKT. Bermusik maksudnya secara teknik musik dan segala macam, itu pemain-pemainnya tuh bagus-bagus gitu ya, secara musikalitas, dan saya pengen bergabung bermain di sono, tapi rasanya nggak mungkin gitu, dengan skill saya tuh nggak mungkin gitu kan. Berpikirnya Seperti itu. Akhirnya ternyata 2015 diizinkan, dan pertama kali bermusik di sini kita latihan. Oke, waktu itu latihannya hari Sabtu. Iya, latihannya hari Ya, Sabtu. betul, Dulu hari kan? Sabtu. Latihan hari Sabtu, ibadah hari Minggu pagi. Nah, latihan, begitu ibadah pagi datang, kaget gua. Oke, waktu itu GKT Exodus ya. Mulai pertama ada Ya, problemnya, insiden itu insidennya GKT gitu. Gerejanya kosong. Ada jemaat nggak terlalu banyak gitu kan. Kaget. Karena sebelumnya saya dengan tim itu tiap ibadah tuh yang ibadah 1.000 gitu kan, penuh gerejanya. Ya. Nah, selama ini saya pikir dibayangkan main di GKT ya kan, gerejanya ya gereja berjalan gitu ya, jemaat dengan jemaat banyak. Begitu datang, wah, kaget dong. Ya kan, kaget. Oke, jalanin aja gitu kan. Udah, kan tugas gua main musik Iya, gitu. main musik. Nah, terus minggu seiring waktu kan berjalan, terus bulan demi bulan makin habis gitu ya, dalam arti bahkan ya, jujur ya teman-teman jemaat GKT yang sekarang nih ya, jujur saya bermain di GKT sini itu pernah mengalami, kita ibadah waktu itu kalau nggak salah ibadah sore, saya lupa ya waktu itu ibadah sore. Kita udah latihan siap, mau mulai jam 5 ya. Jam 5 betul. Iya, Jam 5 waktu itu kita berdiri di depan, nggak ada jemaat. Pernah saya ngalamin waktu itu. Saya lupa tahun berapanya ya di GKT. Jam 5:10 nggak ada. Lalu jemaat 5 lewat mulai ada 1-2 orang yang datang gitu. Kita mulai ibadah. Sampai segitunya gitu.
kaget dong, ya kan? Secara personalitinya gue kaget. Waduh, ternyata yang gue pikirin beda banget. Iya. Tapi kembali lagi, apa yang saya pikirkan doang, Tuhan kasih, ya kan? Saya Iya. pengen main di GKT nih, Tuhan kasih. Tuhan nggak bilang ada jemaatnya banyak Nah, gitu kan. enggak kan. Nah. Cuman apa yang saya pikirkan, Tuhan kasih lagi dong, Iya. ya kan? Main loh, katanya Tuhan bilang, ya lu main di GKT gitu. Kaget gitu, oke. Nah, terus berjalan sampai akhirnya di pandemi. Ya, di pandemi langsung. Waktu itu saya bahkan belum terlalu mengenal Mika dan lain-lain kan saya nggak terlalu mengenal ya. Saya katakanlah tamu bermain musik gitu ya. tamu. Sama dengan Ibu Gembala juga saya nggak terlalu kenal gitu kan. Nah, sampai akhirnya pandemi. Nah, pada saat pandemi itu diberi kesempatan kenal sama pengerja gereja ya, dengan Ibu Gembala. Nah, lalu Ibu Gembala tanya, kita mau ibadah, mau rekaman gini-gini dan segala macam, bisa atau enggak? Saya di situ juga sebenarnya pada saat itu tuh masih berpikir gimana caranya ya gitu. Kita rekaman gini-gini bisa nggak? Ya, saya tipe orang yang selalu berpikir ya bisa sih bisa. Pertanyaannya mau atau kagak gitu kan? Karena waktu itu saya nanya sama Ibu Gembala gitu. Ibu Mia mau atau enggak? Mau. Ya udah, kita juga mau. Jalan aja. Jalan aja. Bisa enggak? Kalau kita mau pasti bisa ya. Akhirnya jalan. Nah, di situ akhirnya kita mulai rekaman tuh kan ya. Kita Rekaman. mulai rekaman dan segala macam sampai akhirnya tumpang tindihnya kita ngebangun, saya dikasih kesempatan lebih lagi masuk Renovasi. ya dengan renovasi, dikasih kesempatan untuk mengenal lagi dan terlibat lagi lebih dalam lagi di GKT kan. Menyusun ruangan yang kecil segala macam, gimana caranya beribadah dengan ruangan yang sempit tapi nggak pusing gitu kan, karena kita kan full band musik gitu kan. Nah, tapi rekaman harus jalan gitu. Nah, dengan pengalaman itu saya tidak menceritakan bagaimana susahnya jungkir balik di belakang layar ya, bukan. Cuman saya mengingat satu lagi keinginan. Di situ saya mengingat satu keinginan saya lagi. Lu pengen punya gereja kan? Keinginan yang tadi di Ya awal. kan? Tuhan tanya, lu mau gereja kan? Gitu kan? Ya, saya nggak punya pengalaman iman kayak teman-teman yang lain. Mungkin ya teman-teman yang lain, oh Tuhan berbicara pada saya gitu. Enggak lah, saya nggak kayak gitu. Oh Tuhan ngajak gua ke surga, enggak gitu. Cuman di situ langsung duk lagi. Dari dulu lu kan pengen punya gereja kan? Ya kan? Nah, di situ saya berpikir, iya ya. Nah, makanya saya bilang, yang paling susah, yang paling besar itu tanggung jawabnya adalah sekarang. Tuhan bilang, lu pengen punya gereja kan? Kerjain dulu ini. Iya. Tanggung jawab, kerjakan dulu ini, gitu kan. Saya merasanya demikian. Saya nggak bilang, oh Tuhan bilang langsung gitu, nggak. Cuman, ya sekarang gini, saya belum dikasih gereja sama Tuhan. Iya. Saya nggak punya gereja gitu. Saya baru dikasih pekerjaan kecil lah, ya kan, pekerjaan pelayanan kecil, ngatur musik, bermain musik dan lain-lain gitu kan. Di situ aja saya langsung berpikir, ya gini aja berat tuh secara manusia ya, dalam arti waduh sibuknya, waktunya, ternyata masih banyak yang harus dipelajari. Betul. Gitu kan, banyak banget yang harus dipelajari gitu. Dan ya itulah, dari awal sampai sekarang saya duduk di sini, pengalaman imannya apa sih? Ya itu, Penyertaan Tuhan yang nggak pernah berhenti. Tuhan Ya. yang nggak pernah berhenti. Tapi kalau tadi Mika nangkep ya dari ceritanya Ko Haron gitu ya, itu tuh Ko Haron tuh memiliki prinsip. Jadi selain kan kalau penyertaan Tuhan nih, berbicara tentang penyertaan Tuhan, Mika tuh langsung ingat bagaimana Tuhan tuh menyertai bangsa Israel dengan sedemikian rupa gitu ya. Tapi Ko Haron tuh punya prinsip pelayanan. Jadi punya prinsip bahwa kayak tadi misalnya contohnya pelayanan waktu, itu adalah prinsip. Prinsip Ko Haron. Haron memiliki prinsip pelayanan. Prinsip pelayanan Ko Haron adalah ya bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Jadi mungkin berpikir berkemauan tapi tadi balik lagi tanggung jawab ya kan. Tanggung jawab itu yang harus
dipikirkan dan bagaimana caranya memenuhi tanggung jawab itu. Jadi bener banget yang Mika sampaikan itu betul. Jadi dari semuanya satu, bukan berarti semata-mata seperti yang tadi saya awal cerita sampai sekarang ini, dalam arti semudah itu enggak juga. Pasti nggak mudah. Nah, kenapa? Karena impian saya kadang-kadang tidak seperti itu. Oke, impian dalam arti angan-angan dan doa saya tuh pengennya bermain musik di gereja gini-gini. Tapi apa seperti itu doang? Enggak. Saya pikir jadi awalnya saya pengennya dengan 1.000 jemaat, 10.000 jemaat kita bermain musik gitu. Tapi enggak semudah itu. Tuhan kasih yang kecil kayak gitu terus. Nah, dari perjalanan itu betul yang paling itu adalah tanggung jawabnya. Betul. Lu jangan dikasih jemaat 1.000 gitu kan. Lu dikasih jemaat 10 aja kalau lu belum bisa bertanggung jawab, bagaimana? Gitu. Nah, kayak tadi yang sekarang lagi dialami, belum punya gereja, lu suruh ngerjain gini juga ternyata kan berat. Baru tahu harus gini, harus gitu. Jadi begitu kira-kira. Oke. Jadi ingat ya saudara ya, bahwa kalau saudara memiliki dipercayakan sesuatu hal sama Tuhan, itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Karena kadang-kadang kita tuh suka mau-maunya kita sendiri. Ya gitu itu udah pasti sih. sih. Itu udah pasti. Tapi ya gini, pokoknya saudara harus ingat bahwa penyertaan Tuhan kepada tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Tapi terkhusus untuk anak-anak muda, harus sempatkan waktu. Ya kan? Tadi sesuai dengan prinsipnya pelayanan Koaron adalah Tuhan tuh nggak minta yang susah kok. Tuhan tuh selalu minta yang simple. Iya. Nah, tapi pertanyaannya kita tuh mau menjalankannya atau enggak gitu. Mau atau enggak? Betul. Bukan bisa atau enggak. Mau atau enggak. Kayak tadi kan ibadah, mau atau enggak di kita rekaman. Kalau bisa mah bisa-bisain, bisa, cuma gitu. mau enggak? Pertanyaannya itu. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini sharing pengalaman iman. Jadi pengalaman iman setiap dari kita bisa berbeda-beda. Kalau melalui ceritanya Ko Aaron, teman-teman atau saudara semua merasa terbeban untuk mau akhirnya berbagi cerita pengalaman, silahkan hubungi kami gitu ya. Silahkan hubungi, baik itu Ibu Gembala, saya juga boleh. Nanti kita akan atur jadwalnya seperti pembicaraan seperti pada saat ini, biar nanti orang lain juga mendengarkan pengalaman yang luar biasa. Saya juga merasa terberkati dengan pengalamannya Ko Aaron, bahwa bagaimana dia senior di dalam pelayanan, bagaimana dia bertanggung jawab dalam pelayanan. Saya juga makin termotivasi untuk bertanggung jawab di pelayanan saya. Kalau teman-teman dan saudara sekalian ingin menyaksikan acara-acara kita berikutnya, jangan lupa subscribe dan juga like dan bagikan kepada orang lain. Kalau video ini memberkati seperti yang tadi dijelaskan, bagikan kepada anak-anak muda sehingga anak-anak muda mengetahui bahwa mereka bisa melayani Tuhan dan bahwa mereka punya kemampuan untuk melayani Tuhan. Untuk itu, terima kasih Ko Aaron sudah bercerita dan sudah mau terbuka dengan kami Gereja Keluarga Tabernakel gitu ya. Dan kita akan berjumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Kiranya acara ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.